Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Maliki dengan NIM 2024 1010 1007 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan membahas tugas dari modul praktikum 7 Data Mining, yaitu Naive Bayes Classification. Ini mungkin aja kita langsung ke soalnya atau ke tugasnya. Ini tugasnya di sini, lakukan dan jelaskan klasifikasi Naive Bayes pada dataset adult.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang untuk data processingnya, satu, kita load dataset adult.csv dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. 2. Batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. 3. Cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. 4. Cek data null dan data duplicate. 5. Handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. 6. Cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. 7. Handling outlier jika diperlukan. 8. Normalisasikan data menggunakan normalisasi minimax. Kemudian untuk modeling di sini 9, lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, 30% serta tampilkan hasil skor akurasi. Oke, jadi yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita import library yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas kali ini. Pertama kita import pandas spd, kemudian import matplotlib.pyplot plt, import seaborn sns, kemudian import numpy snp. Kemudian kita running, kita di sini juga import library untuk sklearn. Pertama, from sklearn.preprocessing kita import minimax scaler untuk normalisasi, kemudian label encoder untuk mengubah nanti nilainya yang belum kategorikal menjadi nilai kategorikal. Kemudian from sklearn.naive Bayes import Gaussian NB, kita import untuk Naive Bayes-nya yaitu Gaussian NB. Kemudian from sklearn.model selection kita import train test split untuk memisahkan data train dan data testnya. Oke, pertama, load dataset adult.csv dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Oke, pertama kita running df sebenarnya pd.ds, kita membaca adult.csv dengan read.csv adult.csv, kemudian kita print df.save-nya untuk mengetahui berapa jumlah baris dan kolomnya, dan kita nampilin 5 datanya. Oke, ini akan tampil data setnya dari age, work class sampai income. Kemudian di sini kita di sini di dataset ini ada data yang isinya itu tanda tanya kayak ini sama ini. Nah, di sini kita kita replace dulu buat datanya yang mana data tanda tanya ini menggunakan numpy np.none diisi dengan kosong, kemudian place true, kemudian kita hapus, kita drop barisnya dengan aksis 0 place true, kemudian kita print lagi. Nah, nanti kan ini dari jumlah baris atau datasetnya 48.000 menjadi 45.000. Nah, di sini data yang datanya udah hilang. Kemudian 2 kita batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Kita bikin variabel df sama dengan df, dalamnya itu df.age itu lebih dari sama dengan 25 dan df.age itu kurang dari sama dengan 40. Kemudian kita print df.shape-nya, dan kita tampilin 5 data teratasnya. Nah,
terus datasetnya di sini semakin berkurang. Ini dari dataset 45.000 menjadi 19.000, soalnya kita batasi datasetnya hanya untuk umur 25 sampai 40 tahun. Dan 3, kita cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Untuk ngecek, kayak gini aja untuk ngecek. Kita pakai df.info. Nah, sini dilihat ya. Buat datanya untuk kolom-kolomnya ini ada integer 64 sama objek. Nah, oke, langsung kita untuk yang objek kita buat variable objek, kemudian kita nge-select data type-nya itu objek dot column dari kolomnya. Untuk integer kita buat variable integer, kita df.select data types include-nya integer 64 itu dari kolomnya. Ini kita print. Nah, ini buat data-data yang objek, kemudian ini data-data yang integer 64. Oke, kemudian ini dulu. Kemudian kita encoder dari data-data objek tersebut nilainya dari yang berupa huruf kayak gini atau kata, kita ubah menjadi kategorikal atau angka. Ini for i in object, artinya kita membuat perulangan dari kolom berupa data ini, listnya dari objek. Kemudian dfi sama dengan encoder.fit transform dfi. Kemudian kita tampilin 5 data teratas. Nah, di sini terlihat bahwa datanya sudah berubah. Yang sebelumnya itu berupa kata kayak gini, kita ini diubah menjadi angka. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, datanya terlihat di sini. Buat shape-nya juga masih tetap, kemudian datanya jadi seperti ini. Data integer semua. 4, kita cek data null dan data duplikatnya. Untuk data null di sini nggak ada data yang kosong. Kemudian untuk data duplikat, di sini terlihat bahwa ada 16 data yang terduplikat atau sama. Jadi untuk hal itu yang kelima ini handling misvalue dan handling duplicate data jika duplikat. Karena kan misvalue-nya nggak ada atau missing value-nya nggak ada, kita cuma handling duplikat datanya. Di sini bikin variable df sama dengan df.drop duplicate. Kita ngedrop atau menghapus data yang duplikat, kemudian kita coba print. Nah, ini jadinya total data duplikat itu sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 dan tidak ada lagi. 6, kita cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Kita akan lihat outliernya pada data yang integer tadi. Nah, ini terlihat ada beberapa data yang outliernya lumayan besar di fn LVGT, kemudian di capital gun, loss, dan Horwitz. Untuk menghandling outliernya kita menggunakan EQR. Jadi for i di integer nanti kita menggunakan rumus ini kita coba jalankan. Nah, dan sudah kita tampilin lagi lah, datanya udah nggak terlalu banyak buat data-data yang outliernya. Ini emang gini, nggak bisa perbaiki lagi. Nah, yang ke-8 kita normalisasikan data ini menggunakan normalisasi minimax. Kita normalisasikan data yang integer tadi. Nah, setelah datanya dinormalisasikan, kita lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, 30%, serta tampilkan hasil skor akurasinya. Untuk nilai X-nya yaitu diambil dari df.values dari semua kolom, kemudian dari semua baris, kemudian semua kolom kecuali kolom terakhir. Sedangkan yang Y kita ambilnya dari df.values dari semua baris dan kolom terakhirnya yang berupa income tadi. Kita coba ini. Kemudian untuk data test size-nya itu 20%, ini 25%, dan ini 30%. Untuk yang 25%,
buat akurasinya di sini 0,76% atau 0,76. Untuk yang 0,25% di sini 0,77. Kemudian untuk yang 30% di sini 0,76%. Kita pindah. Nah. Oke. Kemudian untuk yang perhitungan manualnya, di sini untuk perhitungan manualnya di sini nomor 10 kita lakukan modeling secara manual, boleh menghitung di kertas, Excel, spreadsheet, namun tidak diperlukan menggunakan coding. Kalkulasi menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy, jodoh, naive Bayes dataset XLSX. Ini udah ada buat datasetnya atau dataset dummy-nya. Kemudian nomor 11 kita tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Oke, pertama kita lihat ini data buat data setnya, data set dummy. Ini sudah saya urutkan buat keputusan atau C-nya atau kelasnya. Di sini ada dua kelas, yaitu kelas gas lamar sama dipikir dulu. Dan nilainya ini sama dua-duanya. Jadi kan datanya ada 20 data. Kemudian ada 10 data gas lamar, kemudian 10 data dari dipikir dulu. Nah, ini belum tak ubah. Lupa, sorry. Oke. Ini 2. Oke. Jadi untuk kolom yang kecerdasan kita beri apa ya? Inisial A1 dengan B ajasi itu di sini kita andaikan 0, kemudian pinterpol ini kita 1. Kemudian yang harta itu kita isikan dengan A2, kita andaikan dengan A2. Dan B ajasi itu 0 juga, agak tajir itu 1, kemudian tajir itu 2. Untuk perilaku di sini A3 dengan B ajasi itu 0, baik itu 1, toksik itu 2. Dan buat kesetiaan di sini A4 dengan B ajasi itu 0, jempol itu 1. Kemudian yang kelasnya atau keputusan kelasnya itu untuk gas lamar itu 0 dan pikir dulu itu 1. Kita ke soal yang ke-1. Di sini soal yang A di nomor 11 itu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data pinterpol, kemudian tajir, baik dan nyempol. Oke, dimana di sini untuk A1 di sini pinterpol itu di sini kan nilainya 1. Kemudian untuk tajir di sini nilainya 2. Kemudian baik ini nilainya 1 sama jempol itu nilainya atau 4 ini 1. Nah, di sini untuk PC yang ke 0 atau yang gas dilamar dulu itu 0,5 itu didapatnya dari mana? Itu didapatnya dari kan di sini untuk datanya untuk yang gas lamar kan 10. Di sini 10 dari 20 dataset ini. Jadi 10 per 20 itu 0,5. Sama dengan yang PC yang 1 yang dipikir dulu itu juga 0,5. Dan kita menghitung untuk yang gas dilamar dulu atau yang C-nya 0. Di sini untuk yang A1 itu nilainya 0,9. Kenapa kok 0,9? Sini kan yang A1 yang nilainya 1 kan pinterpol lah. Pinterpol di gas lamar atau di C yang apa? Yang 0 yang gas lamar. Di sini ada 9 data dari 10 data. Jadinya kan 9 per 10 atau 0,9. Kemudian yang A2 itu juga sama. A2 di sini kan 2. Nah, di sini yang tajir itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi 0,5. Kemudian yang A3 itu yang 1 kan yang baik. Di sini yang baik ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 0,5. Dan yang
jempol. Jempol ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 per 10 data kelasnya. Jadinya 0,7. Nah, untuk perhitungannya ini 0,9 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,7 dikali dengan PC yang 0 yang gas samar 0,5, hasilnya 0,07875. Kemudian yang ini nyarinya juga sama sebenarnya. Di sini kan yang dipikir dulu nilainya di sini buat yang Pinterpol ini cuma 1, jadinya 0,1. Kemudian yang tajir, di sini tajir ada 2, yang ini sama yang ini, jadinya 0,2. Kemudian yang baik di sini juga ada 2, ini sama ini, jadinya 0,2. Kemudian yang jempol di sini jempol ada 1, 2, 3. Ada 3, jadinya 0,3 atau 3 per 10. Ini perhitungannya juga sama, hasilnya 0,0006. Nah, untuk mencari keputusannya di sini untuk kita mencari nilai yang paling besar dari 2 ini. Nah, di sini dilihat bahwa nilai yang paling besar yaitu yang C-nya 0. Itu nilai yang paling besar dari keputusannya yaitu C-nya sama dengan 0, yaitu gas dilamar. Kemudian untuk yang nomor soal 2 juga sama. Di sini buat yang C0-nya ini nilainya 0,0018, yang C1-nya 0,0378. Karena yang C sama dengan 1 yang paling besar, maka nilai yang paling besar dari keputusan yaitu C sama dengan 1. Jadi dipikir dulu. Soal yang ketiga juga sama. Ini nilainya yang paling besar itu yang C sama dengan 1. Jadi nilai yang paling besar dari keputusannya yaitu C sama dengan 1. Dipikir dulu. Untuk yang soalnya ini untuk keputusannya, jika datanya itu B ajasi, agak tajir, toksik, sama B ajasi juga. Sini B ajasi semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tugasnya pada gambar kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.